Oke, selamat sore semua. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya? Halo, halo. Cek, Halo cek. Pak. Halo Pak. Oke, aman ya. Man. Oke, apa kabar semua? Sudah lama tidak ketemu ya. Sehat, sehat. Hari ini eh kita mau bagi tugas kelompok sih sebetulnya. Jadi evaluasi dari UTS kemarin sebetulnya. Nah, jadi di sini nanti kita bagi kelompok. Bisa di sini ada berapa orang ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Paling jadi dua kelompok. Sudah itu dikerjain soalnya nanti balik lagi untuk kita diskusi. Itu harapannya kayak gitu. Gimana? Aman? Sambil saya bahas dulu tugasnya. Bentar, mana ya? Nah, ini udah lumayan banyak. Oke. Oke, kelihatan ya? Ini yang kelihatan yang mana nih? Screen share-nya. Ya, betul yang ini. Oke, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, hilang satu lagi. Ya, jadi kita mulai aja kuliahnya hari ini. Sebetulnya nggak banyak yang mau disampaikan, tapi kita mau bahas yang tentang evaluasi UTS. Kira-kira kemarin ada masalah nggak waktu UTS? Soalnya kegampangan atau soalnya kesusahan atau bingung? Gimana? Ada komentar? Mas Renanto, Mas Febri, Mas eh, Hak ya, saya mesti sebutnya. Mas Rizmi, apa Hawarizmi? Terus Mas Aditya, Mas Rifki, Mas Anas. Kira-kira dari UTS kemarin ada komentar nggak sebelum kita bahas sedikit, kita evaluasi? Ada? Ini semua bikin Pak sambil perjalanan pulang Pak. Oke, oke. Gimana yang lain? Nggak ada masalah? Nggak ada komentar? Saya baru lihat sebagian sih, jadi emang belum dinilai semua. Tapi nanti saya rapel nilainya. Belum ada waktu buat ngeberesin. Mudah-mudahan beberapa minggu ke depan lah, seminggu atau 2 minggu ini saya selesain sekalian sama yang tugas-tugas yang udah dikerjain. Tuh, jadi kemarin itu keputusan dari rektorat itu dua pertemuan itu dibuat masuk semua supaya semuanya bisa UTS. Kecuali ada beberapa teman-teman di sini mungkin yang terkendala masalah administrasi ya. Dan itu sepertinya sih sudah semua tuh. Kayaknya nggak ada masalah sih kalau saya misalkan sesuai dengan misalkan keterlambatan administrasi tapi konfirmasinya itu jangan kejauhan gitu. Misalkan pas hari H UTS nggak bisa buka UTS ya dikomunikasikan gitu. Kan kita ada deadline juga di situ. Deadline-nya bisa ngerjain dalam waktu seminggu. Kalau udah telat ya jadinya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Tuh, makanya kayak kalau nggak salah ada nggak tahu di mata kuliah ini atau yang lain ada yang nanya juga udah lewat baru mulai nanya. Kemarin saya administrasinya bermasalah Pak. Bisa dibukain lagi nggak UTS-nya? Ya itu udah seminggu lebih gitu. Baru konfirmasi. Itu udah di luar kesepakatan lah. Oke. Nah, kita sekarang mau evaluasi UTS sebetulnya. Jadi nanti di sini akan dibagi.
kelompoknya. Ini ada satu, dua, tiga, empat, ada enam ya. Jadi masing-masing satu kelompok itu ada dua orang untuk membahas hasil dari UTS. Nah, kalau kemarin ngerjainnya sendiri-sendiri, sekarang ngerjainnya secara kelompok. Mungkin nanti saya akan kasih waktu sekitar em, 30 menit lah ya untuk masuk ke breakout room. Nanti silahkan dibahas di situ poin-poin yang nanti akan menjadi jawaban. Nah, setelah itu akan ada presentasi singkat dari masing-masing kelompok. Kita akan lihat, kita akan bahas dari berbagai macam perspektif gitu ya. Karena ini kan soalnya bukan soal yang jawabannya pasti ya. Jadi setiap orang itu punya jawaban sendiri-sendiri. Nah, nanti kita lihat di situ perbedaannya apa nih antara satu orang dengan yang lain. Makanya saya juga nilainya bukan berdasarkan jawaban yang benar gitu, tapi jawaban yang berdasarkan paling mendekati gitu. Nah, kita bahas dari soal. Soalnya itu kemarin kebocoran data dan serangan ransomware di Payguard. Jadi ini adalah sebuah perusahaan fiktif ya. Tapi nggak tahu juga sih ada atau nggak si Payguard ini. Karena namanya sangat generik ya. Kemungkinan ada. Saya nggak tahu juga sih. Nah, fintech ini mengalami dua insiden sekaligus, yaitu kebocoran data, 2 juta pengguna akibat kesalahan konfigurasi, lalu serangan ransomware via email. Oh ini kurang enter, sorry. Oke. Nah, yang pertama itu kebocoran data gara-gara kesalahan konfigurasi. Ini sering ya sebetulnya kesalahan konfigurasi. Biasanya apa sih di sini yang kesalahan konfigurasi? Ada yang pernah ngalamin nggak? Bisa sharing-sharing nggak? Kesalahan konfigurasi itu biasanya di mana ya? Gimana Mas Rinanto, Mas Sawarizmi, Mas Muhammad Aditya, Mas Rifki, Mas Anas. Ada yang tahu kesalahan konfigurasi biasanya? Yuk, yuk. Kita ngadain pertemuan online ini supaya bisa diskusi. Kalau misalkan nggak bisa diskusi ya mendingan ngasih tugas aja kan ya. Saya juga mau ngasih tugas aja, cuma kan kewajiban juga untuk bisa diskusi di sini. Jadi sebisa mungkin ya kita interaktif. Jadi ini bukan kuliah satu arah, bukan seminar ya. Kita diskusi di sini. Gimana? Mungkin itu Pak, hak, Hmm. hak publik aksesnya Pak. Hak publik akses, kayak gimana tuh contohnya? Misalkan, Jadi kayak akses ke data sensitifnya bisa dilihat publik. Misalnya kan kalau di Google Drive kan kita bagikan harusnya kan cuman perlihat, tapi kita ngekliknya kebablasan jadi sebagai editor, terus nanti orang bisa ngedit dokumennya Pak. oke, kesalahan hak akses ya. Oke, Iya, di contohnya di Google Drive. Ada yang tahu masalahnya misalkan di AWS bucket. Ini sebetulnya sama juga sih ya, S3 bucket tuh kayak Google Drive juga sih sebetulnya. Ada yang pernah konfigurasi AWS nggak di sini? saya belum pernah Pak. Belum ya. Oke, tapi ya mendekati lah, mirip-mirip kayak gitu hak akses. Makasih Mas Anas. Yang lain ada nggak? Nggak ada. Oke. Yang selanjutnya itu serangan ransomware via email yang di situ isinya phishing. Phishing, lalu di situ ada Trojan yang akhirnya keinstal di komputer, lalu enkripsi database nasabah. Nah, yang sering terjadi ya phishing ini. Email-email yang kelihatannya berasal dari sumber yang terpercaya, tapi ternyata itu adalah berasal dari website phishing. Biasanya kalau kita klik, kita pindah tuh ke website yang lain, ternyata di situ ada beberapa hal yang harus kita isi, terus tiba-tiba download dan harus di install gitu. Nah, itu banyak kejadian juga kayak gitu. Misalkan ada yang ini
Terakhir tuh saya dapet email scam sih itu kayaknya. Jadi tiba-tiba ada yang ngirimin email, dia bilang mau ngasih kaos gratis. Wah, ini mau ngasih kaos gratis, tinggal dikirimin alamatnya aja nanti dikirimin gitu. Dia bilang gitu. Ya siapa yang nggak mau gratisan kan? Ya, cuma ngirim alamat doang, nggak ada ngirim-ngirim yang lain gitu. Ternyata ngecek-ngecek-ngecek, dapet di Reddit. Nah ini salah satu akun penipuan katanya scam. Nanti selain alamat kita akan diminta untuk subscribe. Nah itu pakai biaya yang ya mungkin sedikit ya, nggak banyak gitu kita subscribe ke mereka. Tapi permasalahannya adalah ketika kita subscribe itu nggak bisa di cancel. Untuk cancelnya susah. Karena untuk cancel kan nggak bisa dari kita sendiri ya, walaupun sistemnya misalnya udah dibuat, tapi perlu otorisasi dari pembuat sistem, yang mana perusahaan itu. Jadi ketika mau di cancel nggak ada respon, kata dikirim email nggak ada respon juga, artinya akhirnya setiap uang itu setiap bulan itu ketarik terus. Salah satu contoh, tapi banyak juga sih yang ransomware email kayak gini, atau phishing atau scam. Jadi harus hati-hati. Preventifnya itu ketika kita dapat email yang nggak dikenal sih, saya biasanya nyari-nyari dulu tuh. Biasanya ada nama aplikasinya lah, terus ada eh, apa namanya, ada apa hal apa yang nanti akan dia kasih ke kita. Itu bisa gampang di googling kok. Biasanya di Reddit tuh rame, udah ada yang kasih tahu. Dan bukan cuma kita doang sebetulnya korbannya. Ada juga yang udah kena korban, jadinya harus hati-hati. Oke, selanjutnya itu, jadi di sini ada investigasi yang akan mengungkap yang pertama, data tidak dianonimitasasi meski klaim privacy policy. Tuh, anonimitasasi itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Gimana sih caranya kita menganonimisasi data yang disimpan di dalam database? Anonim ini maksudnya apa sih? Menyamarkan, Pak. Menyamarkan. Tekniknya gimana, Mas Rifki biasanya? Nggak tahu sih, Pak, saya. Belum tahu. Oke, Iya, yang belum lain, tahu. yang lain. Berarti itu Pak, misal karakter sebagian kayak nomor telepon gitu diganti kayak X, huruf X gitu, jadi kayak XX strip 536 gitu. Oke, nomor teleponnya. Tapi gimana caranya kalau misalkan dari e-commerce gitu ya, nggak nyimpen nomor teleponnya kayak gitu di database, terus dia bisa menghubungi orang yang dianonimisasi gimana? Oh. Kepikiran gak Mas? Bisa sih anonimisasi kayak Eh, gitu. Kan itu data-data sensitif ya, nomor email, email, nomor telepon, apalagi eh, rekening, nomor rekening. Tapi gimana caranya kita nyimpen di database? Terus kalau kita mau ngehubungin orangnya langsung itu kita bisa tahu nih, itu nomor telepon dianonimisasi simpan di database. Tapi kan kita butuh juga buat ngehubungin dia nanti. Misalkan sistemnya pakai OTP yang lewat SMS atau WhatsApp. Gimana mekanisme ngirimnya? Terus email juga. Ada yang pernah kepikiran nggak? Nggak ada. Oke, ada namanya teknologi masking. Ada yang pernah dengar nggak? SMS masking misalkan. Ada yang pernah dengar? Apa sih SMS masking? Belum ada yang pernah dengar. Biasanya suka dapat loh SMS tuh. Sampai sekarang harusnya sih masih ada sih.
Yang nomornya jadi ini Pak, kayak jadi nama perusahaan, namanya jadi nama perusahaan gitu. Kayak, Ya, betul betul. Kan biasanya Pak OTP buat login gitu ya dari Tokopedia i- dari mana. Itu kan nomornya nggak iya kelihatan. Pak, Kita nggak bisa nge-reply ke mereka kan, tapi mereka bisa ke iya, kita. Nah, itu salah satu teknologinya itu masking. Jadi ada algoritma tertentu, ada device tertentu, memang contohnya misalnya hardware security module, dia ada satu fitur untuk masking. Jadi yang disimpan di database tuh beneran nomor telepon gitu. Tapi ketika kita hubungi itu nomor teleponnya nggak valid. Kayak gitu. Untuk bisa melakukan ngubungin nomor telepon itu lagi, kita harus kontak ke hardware-nya. Dari hardware itu nanti didekripsi, akhirnya jadi nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu sama halnya dengan nomor kartu kredit. Tuh, nomor kartu kredit kita yang ada di mana? Yang ada di si kartunya. Itu sebetulnya yang disimpan di bank itu bukan nomor yang itu. Jadi itu nomor masking. Ketika kita input bisa valid kenapa ya? Karena dia request ke banknya. Dia request ke bank, ini ada nomor yang ini, terus dari bank akan kembalikan iya atau tidak. Ketika iya berarti dia terdeteksi di banknya. Nah, itu nomor masking. Jadi nomor yang ada di kartu kredit kita ini sebetulnya bukan nomor yang seharusnya, bukan nomor aslinya. Nomor aslinya ditaruh di bank apa istilahnya penerbit gitu. Saya dulu pernah coba itu waktu proof of concept pakai saya lupa HSM-nya ya. Eh, saya lupa HSM-nya. Kalau nggak salah Ultimaco juga ada deh. Ultimaco ya. Jadi dia menawarkan untuk masking. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi dari hardware itu nanti dia akan mengembalikan maskingnya. Setelah itu nanti dia akan kirimkan dari situ di decrypt baru kita bisa ngirim. Sistemnya kayak pakai API gitulah. Kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh anonmisasi. Tuh, nah, di sini tidak dianonymisasi meski klaim privacy policy. Privacy policy itu kan salah satu peraturan ya, regulasi yang harus kita penuhi gitu dari si penyelenggara atau dari si pemerintahnya. Salah satu cara untuk kita bisa em, apa melakukan bisnis di suatu negara secara legal gitu ya, harus comply terhadap regulasi. Nah, itu tidak ada di situ walaupun diklaim privacy policy. Lalu yang kedua, tidak ada mekanisme autentikasi kuat untuk akses admin. Misalkan akses admin itu ya disamakan aja, cuma pakai password aja sama OTP misalkan, nggak ada akses berlapis. Dan ternyata itu ke expose atau ada satu halaman admin yang di dalam situ ternyata lemah gitu, alamatnya di situ atau fungsinya ada vulnerability di situ. Gitu. Jadi di situ tidak ada mekanisme autentikasi yang kuat yang akhirnya menyebabkan data breach di situ atau hal-hal yang lain misalkan diambil data-data data-datanya atau dirusak bahkan websitenya atau di deface gitu ya. Itu yang kedua. Jadi ini ada dua investigasi. Pertanyaannya adalah bagaimana kewajiban hukum dari PayGuard menurut Undang-Undang PDP terkait dengan kebocoran data. Nah, kita di sini diminta untuk analisis bagaimana kewajibannya PayGuard terhadap konsumen juga terhadap regulator. Tuh sebetulnya. Jadi di sini ada analisis data inventory, mekanisme pemulihan data seperti apa, lalu sanksi administratif apa yang mungkin dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang PDP. Kan udah jelas tuh di Undang-Undang PDP ya. Sanksinya apa aja dan segala macam. Lalu yang nomor dua, identifikasi dua pelanggaran prinsip etika data dan dua kesalahan teknis dalam kasus ini. Untuk setiap pelanggaran, berikan solusi konkret berbasis konsep enkripsi asimetris. Asimetris itu artinya antara kunci public dengan kunci private itu beda. Kayak kita pernah ngirim email pakai PGP nggak? Ada yang familiar nggak sama PGP? Jadi email yang kita kirim itu terenkripsi. Kalau sekarang Gmail nggak bisa sih ya sayangnya. Kalau nggak salah nggak bisa atau harus pakai plugin gitu ya. Dulu saya pernah coba harus pakai plugin, nggak tahu kalau sekarang. Jadi email yang kita kirim ke orang lain itu terenkripsi. Buat bacanya tuh harus pakai kunci. Kayak gitu. Itu salah satu prinsip untuk eh,
apa namanya enkripsi asimetris. Tuh, jadi nanti di sini bisa dibuat nih pelanggarannya seperti apa, kesalahan teknisnya apa sih contohnya gitu. Kayak misalnya data tidak dianonimitasasi tuh contohnya seperti apa, sebenarnya saya udah jelasin tadi di depan ya. Terus habis itu bagaimana solusi konkretnya? Misalkan gimana sih caranya untuk dianonimitasasi? Terus bagaimana cara untuk menerapkan autentikasi yang kuat tuh, di dalam si kasus ini? Kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman di sini kita akan melakukan diskusi berkelompok. Cuma sebetulnya saya mau nawarin sih. Eh, kita mau kerjain sekarang di sini. Saya bagi ke breakout room, terus buat sekitar 30 menit ngejelasin. Atau pilihan kedua, saya buat breakout room tetap di situ. Kalian udah dapet tentuin kelompoknya. Nanti dikerjain masing-masing. Terus nanti dikumpulin lewat eh, email deh, biar gampang. Email ke saya, tapi harus hari ini juga, gitu. Kita mau stay di sini atau mau ngerjain sendiri live dari grup ini, live dari Zoom ini. Bedanya adalah kalau kita live dari Zoom ini, berarti nanti akan ada dokumen yang harus dikumpulkan, hasil dari diskusi ini. Kalau kita sekarang mau diskusi di waktu ini juga, saya kasih waktu 30 menit sampai 40 menit lah ya buat diskusi. Setelah itu balik lagi ke main room, nah kita bahas solusi-solusi dari teman-teman yang join di sini. Gimana kira-kira? Usul kerjain masing-masing, Pak. Kerjaan masing-masing. Yo, satu orang kerjaan masing-masing. Atau saya bikin inilah ya, bikin polling, polling kecil-kecilan. Gimana di sini bisa bikin polling nggak sih di si Zoom ini? Harusnya bisa kan ya? Chat. Nah, ini ada nih. Ini apa nih? Screenshot, file, emoji, format bukan. Sebentar, ada nggak ya buat polling? Eh, kita nggak. Kok saya jadi nggak bisa ada breakout meet, breakout room ya? Bentar. Oh, ini di sini deh. Hmm, polling. Ada nih. Yes. Oh, tidak available di EU. Bentar, saya soalnya di EU jadi nggak bisa pakai. Berarti harus eh, bikin sendiri. Oke, gini aja deh. Daripada kelamaan. Sekarang yang mau kerjain ini saya ulang ya pertanyaannya. Jadi ada dua kondisi yang bisa dilakukan. Saya share ulang deh. Oke, ini saya buat. Jadi kondisi satu di eh, apa leave Zoom, Zoom dikerjakan per kelompok, dikumpulkan maksimum jam 24 lah ya. Ke email dika.andia@ dosen.itts.ac.id. Terus ini opsi lah ya. Opsi satu. Opsi dua.
eh, tetap di Zoom, mengerjakan di breakout room dengan durasi 30 sampai 45 menit. Setelah itu kembali ke main room untuk diskusi. Ini ada presentasi nanti. Ya, hasil di breakout room. Opsi perkuliahan. Oke, ini ada berapa orang ya di sini? Kita baginya sesuai kelompok yang sesuai yang masuk hari ini aja. Jadi yang nggak masuk hari ini ya berarti kan jadinya absen ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti paling banyak 3 orang, paling sedikit 2 orang. 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, atau 3, 3 lah, 3 orang, 3 orang, pas kan ya. Gimana? Kita polling. Opsi 1, raise hand coba, supaya cepat. Ini paham kan ya, apa yang mau kita lakukan hari ini? Oke, ada opsi 1, 1 orang, 2 orang, 2 orang. Ada lagi nggak? Opsi 1, 2 orang. 3 orang, 4 orang. eh Kurang satu lagi nih. Ya kan bener ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada satu lagi yang di opsi 1. Oke, berarti udah setengah quorum ya. Udah setengahnya nih. Oke, berarti kita mulai dari sekarang, tentuin ini ya, tentuin kelompoknya. Cara nentuin kelompoknya di random aja ya sama saya. Jadi masuk breakout room dulu. Dari situ nanti akan saya catat nama kelompoknya. Oke, jadi ada 5 orang. 5 orang opsi 1. Sebentar, nih saya bikin breakout room. Ada 3 breakout room berarti ya. Oke, ya. Oke, ini udah saya screenshot. Saya kirim bentar, di slide supaya bisa dilihat. Bentar. Ini kelompok. Kelihatan ya kelompoknya? Diingat-ingat. Ini filenya saya kirim di Zoom meeting ini sebentar. Supaya nanti yang bisa ikut yang di dalam Zoom meeting ini aja. Karena dia nggak masuk ya hari ini. Jadi yang ngumpulin yang ini aja. Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, saya kirim linknya aja ya. Share you only.
Oke, coba dicek. Bisa buka nggak? Bisa Pak. Bisa? Ada yang bisa buka? Nggak ada. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Pak, ini link apa ya, Pak? Ini link presentasi yang sekarang. Udah dibuka belum? Sudah, Pak. Di situ kan ada kelompoknya tuh sama instruksinya untuk opsi perkuliahan. Berarti kan kita pakai yang ini ya, yang pertama ya. Nah, Cuman ini ada pilihannya, Pak. Ada masuk buat akun baru. hmm? Masuk buat akun baru. Hmm. Itu kayaknya boleh semuanya udah Oh, bisa. enggak. Sorry, sorry, Pak. Ini OneDrive ternyata. Iya, OneDrive. Iya, saya disuruh masuk dulu sebentar ya, Pak. Oke, harusnya nggak perlu akun sih. Yang lain gimana? Perlu akun nggak? Coba saya cek. Enggak kok, di saya nggak perlu akun. Atau saya coba download deh. Kalau download kayaknya ya. OneDrive memang wajib login sih Pak biasanya. Oh gitu. Ntar. Coba saya ini deh. Saya downloadin kalau gitu. Tadi attach ya. Coba sekarang lihat di itu. Di chat bisa nggak? Bisa, Pak. Main ya. Yang lain gimana? Bisa Pak, bisa. Oke. Oke, jadi instruksinya udah jelas ya. Ada yang mau ditanyain sebelum kita akhiri kuliah sekarang? Kan setelah ini harus mulai ngerjain kan, tetap ngerja kelompok juga sebetulnya. Tapi bedanya nggak ada yang dipresentasin aja. Langsung dikirim aja ke ini, ke email. Nggak ada? Pak izin Pak, tadi Ya, kelompoknya bisa ditampilin lagi Pak. ada di itu di slide kan? Oh ada ya? Oke, oke Ada, Pak. ada. Setelah di opsi perkuliahan tuh ada satu slide yang di situ kelompok. Itu udah dibagi jadi tiga kok. Tiga, tiga, tiga. Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada eh, perkuliahan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan lagi, saya open di Telegram. Jadi saya masih standby. Silahkan nanti kita koordinasi di Telegram. Jangan lupa deadline-nya hari ini jam 24 ya. Berarti masih ada sekitar 1, 2, 3, 4 jam lagi. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak.